Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Rebeka Gita dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2019. Di video kali ini, saya akan menyajikan sebuah video dari mana asal daerah saya dengan tema Kenali Asalku pada mata kuliah Modul Nusantara. Nah, untuk tahu lebih jelas dari mana asal daerah saya, tonton terus video ini ya. Kain yang sedang saya kenakan saat ini merupakan kain khas dari daerah saya. Apakah sebelumnya kalian pernah melihat kain ini? Ya, kain ini adalah kain ulos. Ulos merupakan pakaian adat khas suku Batak Toba. Ulos ini sendiri sangat beragam dan bervariasi jenisnya dan juga warnanya. Nah, untuk kain adat ini nanti akan saya bahas jenisnya satu persatu. Saya berasal dari salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Toba Samosir, yang identik dengan pesona indah alamnya, Danau Toba. Ya, Danau Toba menjadi salah satu danau terbesar di Indonesia, terbentuk akibat vulkanik gunung berapi. Danau Toba sendiri sudah menjadi destinasi wisata bahkan sampai ke mancanegara. Itulah sekilas tentang Danau Toba, danau yang berada di tempat asal saya. Nah, saya akan mengkaji beberapa bagian. Yang pertama, letak geografis. Kabupaten Toba Samosir berada di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kotanya adalah Kota Balige. Kabupaten Toba Samosir ini adalah salah satu dari 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, yaitu danau terluas di Indonesia. Dengan mayoritas suku Batak Toba berjumlah 206.199 jiwa. Saya sendiri tinggal di salah satu kecamatannya, yaitu Kecamatan Siantar Narumonda. Kabupaten Toba Samosir memiliki luas 2.021.080 km² dengan kepadatan 102 per km², dengan jumlah agama Kristen 92,66%, Islam 5,88%, Parmalim 1,43%, dan Buddha 0,03%. Dengan jumlah kecamatan 16 kecamatan, kelurahan 13 kelurahan, dan desa 231 desa. Kabupaten Toba Samosir adalah daerah beriklim tropis karena terletak dekat dengan garis khatulistiwa. Kabupaten Toba Samosir berada di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900 sampai 2.200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, makanan khas Kabupaten Toba Samosir. Gambar tersebut merupakan naniura. Naniura adalah salah satu makanan khas Batak Toba yang memiliki keunikan karena tidak dimasak di atas api langsung, namun baik untuk kesehatan karena bumbunya merupakan rempah-rempah yang banyak manfaat. Naniura dibuat dari ikan mas mentah, kemudian dibersihkan lalu direndam dengan air asam dan jeruk purut agar ikannya matang. Yang selanjutnya adalah arsik. Sekilas dari gambar mungkin arsik sangat mirip dengan gambar pertama, yaitu naniura. Namun arsik adalah makanan yang dimasak dengan api. Makanan khas ini adalah makanan wajib yang ditemukan di acara atau pesta adat Batak Toba. Bisa dari ikan mas, mujahir, nila, dimasak juga dengan bumbu andaliman yang terkenal dengan rasa pedasnya. Mie gomak.
Dinamakan mie gomak karena proses pembuatannya dilakukan dengan cara digomak atau dalam bahasa Indonesia digenggam. Mie gomak biasanya dihidangkan dengan kuah yang sangat gurih dan yang terbuat dari santan, andaliman, cabai, dan lain-lain. Manuk Napi Nadar. Manuk Napi Nadar adalah ayam bakar khas Batak Toba. Namun setelah dibakar langsung dibumbui dengan bumbu andaliman dan dicampur dengan darah segar ayam. Saksang. Saksang juga merupakan makanan khas wajib di pesta adat Batak. Saksang terbuat dari daging babi yang dicincang dan dimasak dengan bumbunya, dan juga campuran dari andaliman dan cabai yang sangat pedas. Yang terakhir, lapet. Lapet adalah jajanan khas Batak Toba yang berbentuk limas dan terbuat dari beras atau ketan yang digiling halus, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasak dengan cara dikukus. Lapet juga biasanya memiliki gula merah di dalamnya yang menambah cita rasa manisnya. Yang ketiga, pakaian adat Batak Toba. Yang pertama, ulos ragi hotang. Ragi hotang berarti rotan yang mempunyai keistimewaan. Ulos ini diberikan kepada sepasang pengantin di mana pas waktu pernikahannya disebut ulos merjabu. Maksudnya agar ada ikatan batin terhadap sepasang pengantin. Ulos sibolang. Sibolang berarti disimbolkan sebagai duka cita. Ulos ini digunakan oleh keluarga yang mendapat suatu kemalangan, misalnya meninggal dunia. Maka ulos ini dipergunakan dan menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan keluarga terdekatnya. Ulos mangiring. Ulos ini memiliki corak yang saling beriring-iringan. Ini melambangkan kesuburan dan kesepakatan. Ulos ini diberikan kepada seorang anak pertama yang baru lahir, terutama anak yang memiliki tujuan sebagai simbol besarnya keinginan agar si anak kelak diiringi kelahirannya. Ulos bintang maratur. Ulos bintang maratur digunakan dalam tradisi dan ritual Batak untuk mengulusi pengantin yang melakukan hajatan. Ulos ini menggambarkan jajaran bintang yang teratur yang menunjukkan orang yang patuh, setia, rukun, dan dalam suatu ikatan keluarga. Ulos sadum. Ulos sadum identik dengan warna merah yang dihiasi dengan motif bunga dan gorga yang sangat ramai. Suku Batak memaknai kain ulos ini sebagai simbol sukacita, sebagai pertanda motivasi penyemangat dalam suatu keluarga agar tetap bersukacita dan bersyukur dalam segala kegiatan sehari-hari. Ulos puca. Ulos puca adalah ulos yang paling mahal di masyarakat Batak. Ulos ini terdiri atas 5 bagian, ditenun secara terpisah dan kemudian disatukan. Guna dari ulos ini digunakan saat suka maupun duka dengan mematuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat, rumah adat. Rumah tradisional Batak Toba disebut juga dengan rumah bolon. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk masuk ke rumahnya, kita harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan berbagai anak tangga ganjil. Jika orang ingin masuk ke rumah Batak Toba, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok melintang. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Bagian bawah atau dasar dari rumah tradisional Batak Toba ini, zaman dulu bahkan sampai hingga saat ini masih digunakan sebagai kandang kerbau. Marilah kita jaga alam dan jaga persaudaraan kita. Demikianlah video pengenalan dari daerah saya. Terima kasih sudah menonton.